Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dengan channel Dakwah Muslim. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan belajar membaca Al-Quran disertai belajar tajwidnya. Mari kita mulai dengan pembacaan ta'awud dengan harapan semoga pelajaran ini bisa bermanfaat, barokah, dan terutama diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan baik-baik dan ditirukan. Au an naf'ala fi amwalina ma nasha'. Au an naf'ala. Kita bahas tajwidnya terlebih dahulu. Au an naf'ala. Au di sini adalah sifat lin, sifat layin atau sifat lin. Jadi cara bacanya lentur lemes, tidak boleh disentak dan juga tidak boleh didengungkan, dipanjangkan juga tidak boleh. Au itu salah, atau au an itu juga salah, yang betul lemes. Au an seperti itu. Au an naf'ala, nun mati bertemu dengan nun. Cara bacanya masuk ke nun yang kedua, terus disertai dengung dua ketukan karena idgham bi gunnah. Idgham masuk bi gunnah dengan dengung. Jadi masuk ke huruf idgham bi gunnah berupa nun di sini dengan dengung. Au an naf'ala, dengung 2 atau 3 ketukan, begitu ya. Au an naf'ala fi amwalina. Fi amwalina. Fi di sini ada layar, berarti ada mad. Kalau ada layar pasti panjang. Di sini ada mad bertemu dengan hamzah. Dan hamzahnya seperti alif. Berarti ini panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kenapa? Mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena mad bertemu dengan hamzah di 2 kata. Fi dan amwalina. Jadi kalau 2 kata seperti ini artinya mad jaiz munfasil. Kalau 1 kata mad wajib. Kalau 2 kata itu tandanya hamzahnya itu seperti alif, begitu. Ya, atau hamzahnya berada di atasnya alif itu. Atau berada di atasnya wawu, atau berada di atasnya ya, begitu. Begitu. Terus kita ulang sekali lagi. Fi panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan. Fi amwalina. Amwalina, mim mati bertemu dengan wawu. Jelas izhar, jelas terang, ya. Jelas terang, tidak boleh dengung. Amwalina. Amwalina itu salah. Yang betul amwalina izhar safawi. Fi amwalina
wa panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. Na juga sama karena ada alif diawali dengan fathah atau alif sebelumnya alif itu ada fathah, maka disebut dengan mad asli atau mad tabi'i. Au an naf'ala fi amwalina ma nasha. Ma panjang 2 ketukan sama karena ada alif diawali dengan fathah, mad asli atau mad tabi'i. Nasha yang ini ada mad bertemu dengan hamzah di satu kata. Ya, nasya'u itu satu kata. Artinya satu kata itu mempunyai satu arti begitu. Terus U-nya kenapa kok tidak dibaca panjang? Seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, U di sini ya seperti sebelum-sebelumnya sudah saya jelaskan, hamzahnya seperti kepalanya ain atau mad bertemu dengan hamzah di satu kata begitu. Jadi wawu itu sebagai tempatnya hamzah. Jadi tidak dibaca seperti itu. Jadi wawunya itu tidak berharokat begitu ya. Tidak sukun, tidak fathah, dhammah, ya seperti itu. Terus alifnya ini, ya ini tidak dianggap begitu. Manasya. Jadi hamzahnya harus disukunkan. Kenapa? Karena waqaf. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. Au an naf'ala fi amwalina ma nasya. Ini karena mad bertemu dengan hamzah di satu kata, artinya mad wajib muttasil. Begitu. Mad wajib muttasil, wajib 5 ketukan atau 6 ketukan. Kita lanjut. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Qalu tallahi. Panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah, mad asli atau mad tabi'i. Lu sama, wawu mati diawali dengan dhammah, mad asli atau mad tabi'i 2 ketukan. Qalu tallahi. Ini ta ini dibaca pendek. Ya. Kenapa? Di sini alif lam atau alif lam syamsiyah di sini. Allahu, Allahi atau tallahi atau mafradnya Allahu ya. Jadi Allahu itu lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah kalau di tengah berarti dipanjangnya hanya 2 ketukan. Ini bacanya bukan tallahi tapi tallahi langsung. Kenapa? Karena hamzah di sini alif ada di tengah begitu. Tallahi. Nah, qalu tallahi tafta'u tadhkuru. Tafta'u pendek. Kenapa? Karena wawu di sini sebagai tempatnya hamzah harus dibaca pendek, tidak boleh dibaca panjang. Alifnya ini tidak dianggap. Tafta'u tadhkuru. Jadi pendek semua ya, mulai dari tafta'u sampai tadhkuru pendek semua. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru. Begitu. Tafta'u tadhkuru Yusuf. Yu panjang 2 ketukan karena ada wawu mati diawali dengan dhammah. Yusuf. Begitu. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Kita lanjut.
Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulang sekali lagi. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha. Innama. Di sini ada nun tasydid. Nun tasydidnya berdiri sendiri, bukan karena bertemu dengan mim, bukan karena bertemu dengan nun mati atau tanwin. Begitu. Jadi nun tasydidnya berdiri sendiri. Artinya gunnah musyaddada, dengung 2 ketukan atau 3 ketukan dengan hurufnya. Begitu. Terus innama, ma panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah mad asli. Yakhsha ini pendek. Innama yakhshallaha, lafdzul jalalah, Allah lafdzul jalalah, baik di depan maupun di tengah itu panjangnya hanya 2 ketukan, tidak lebih. Kalau di akhir kalimat di sini maka itu panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan. Begitu. Kita ulang sekali lagi. Innama yakhshallaha min ibadihil, min ibadih, nun mati bertemu dengan ain, jelas, terang, tidak boleh dengung, ya, tidak boleh disentak. Min ibadihil itu salah. Min ibadihil juga salah. Yang betul bagaimana? Min ibadihil ulama. Seperti wa ma lahum bidzalika min ilm. Terus wa ma lahum bidzalika. Wa ma panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah mad asli atau mad tabi'i. Wa ma lahum. Jadi kalau ada mad itu tidak boleh dihilangkan ya ketika membaca. Tidak boleh hilang. Kenapa? Kalau mad itu dibaca panjang itu dibaca pendek, maka akan merubah makna. Ketika merubah makna, maka yang membaca Al-Quran tersebut dosa. Kenapa? Karena sudah merubah makna. Jadi hati-hati. Ada ketika membaca mad yang berdosa itu ketika membaca mad salah. Terus ketika harokatnya juga salah, maka itu akan berdosa. Begitu. Wa ma lahum bidzalika. Hum bidzalika, mim mati bertemu dengan ba, ini namanya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Jadi cara bacanya samar didengungkan ya. Samar didengungkan. Wa ma lahum bidzalika. Za panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. Karena ada tanda berdiri di atasnya zal, makanya dibaca panjang. Ada di bawah maupun di atas itu sama-sama panjang 2 ketukan karena mad asli. Wa ma lahum bidzalika min ilm. Jadi nun mati bertemu dengan ain. Nun mati bertemu dengan ain, cara bacanya jelas terang. Kenapa? Karena bacaan izhar halqi, bukan izhar safawi. Kalau izhar safawi hukum mim mati. Kalau yang ini izhar halqi, hukum tanwin atau nun mati atau tanwin. Huruf izhar halqi itu hanya ada 6. Hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kha. Ketika ada
nun mati atau tanwin bertemu dengan yang 6 itu, maka bacanya jelas terang. Kalau izhar safawi itu hukum mim mati. Ketika ada mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain ba dan mim. Jadi hurufnya izhar safawi itu ada banyak semua huruf hijaiyah selain ba dan mim, begitu ya. Oke, min ilm. Jadi mimnya karena mati maka jadi mimnya jangan sampai hilang, begitu. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. Wa ma lahum bidzalika min ilm wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa masakina. Sa panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah, mad asli atau mad tabi'i. Wa masakina tayyibatan fi jannati. Tayyibatan fi, tanwin bertemu dengan fa. Samar didengungkan, siap-siap ke huruf fa-nya. Kenapa? Karena ikhfa hakiki. Tayyibatan fi jannati. Fi panjang 2 ketukan karena ada ya mati diawali dengan kasroh atau ya mati sebelumnya kasroh, mad asli atau mad tabi'i 2 ketukan. Fi jannati. Di sini ada nun tasydid. Artinya nun tasydidnya berdiri sendiri. Berarti ini namanya gunnah musyaddadah. Dengung 2 ketukan. Fi jannati. Na panjang 2 ketukan karena ada tanda berdiri di atasnya atau ada alifnya di atasnya nun. Ini namanya mad asli. Fi jannati 'adn. Nah, cara bacanya dibaca adn. Kenapa? Karena nunnya berharokat sukun. Kok bisa berharokat sukun? Ya karena berhenti di sini bacanya. Kalau berhenti di sini berarti itu nunnya mati sukun. Huruf yang terakhir mati. Kalau waqaf. Cara bacanya adn. Kenapa? Karena sebelum nun ini ada huruf yang berharokat sukun, yaitu dal mati. Dan dal ini hurufnya qalqalah. Karena hurufnya qalqalah, maka dalnya harus dipantulkan seharusnya. Adn. Jadi pantulannya seperti itu. Kalau tidak waqaf, tidak berhenti di sini bacanya, maka bacanya seperti ini. Fi jannati 'adnin tajri. Begitu cara bacanya ya. Karena di sini berhenti di sini, maka cara bacanya adn. Begitu. Ini termasuk qalqalah sughra karena masih ada di tengah. Bukan ada di nun. Kalau ada di nun dalnya, maka bacaan qalqalah kubra. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. Wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Seperti itu cara bacanya. Kita ulang sekali lagi. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Innama di sini ada nun tasydid berdiri sendiri, maka cara bacanya dibaca gunnah musyaddadah, dengung 2 ketukan. Innamal hayatud. Di sini ada
awalnya innama panjang. Karena alifnya bertemu dengan hamzah ada di tengah seperti ini. Innama dan hayatu, maka alif dan hamzahnya ini tidak dianggap. Jadi langsung ke lam sukunnya. Innamal hayatud dunya, begitu. Hayatud ya panjang 2 ketukan karena ada tanda berdiri di atasnya ya. Innamal hayatud dunya. Di sini ada alif lam syamsiyah. Kenapa? Ada tanda tasydidnya. Kalau yang tadi yang ini al-qamariyah, alif lam qamariyah tandanya sukun. Yang ini alif lam syamsiyah tandanya tasydid, begitu. Innamal hayatud dunya. Dunya. Di sini ada nun mati bertemu dengan ya. Ya, nun mati bertemu dengan ya. Coba perhatikan lagi ya. Di situ ada hukum nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah itu kan ada 4. Ya, nun, mim, wawu. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, wawu, maka cara bacanya masuk didengungkan. Nah, sedangkan ini tidak masuk ke ya. Kenapa? Ya, di sini bacanya kok tidak didengungkan, kok tidak dibaca dunya, kok tidak dibaca seperti itu. Kenapa? Karena di sini nun matinya bertemu dengan ya itu di satu kata, bukan dua kata atau 2 kalimat. Di sini hanya satu kata, dunya, artinya dunia, satu kata. Oke. Jadi satu kata dunya. Jadi kalau dibaca bertemunya di satu kata, maka cara bacanya itu dibaca izhar wajib namanya, atau izhar fi kalimati wahidah. Kalau di dalam kitab itu namanya izhar, bahasanya izhar fi kalimati wahidah. Oke. Jadi bertemu di dalam satu kalimat atau satu kata. Makanya ini tidak dibaca dengung, harus dibaca izhar, begitu. Izhar wajib, begitu ya. Izhar wajib dibaca izhar, tidak boleh dibaca dengung. Izhar itu apa? Jelas ya, tidak boleh dengung. Begitu, dibaca dunya, begitu ya. Paham ya sekarang ya? Izhar wajib. Jadi izhar wajib itu di Al-Qur'an itu ada 4. Dunyanun, qinwanun, sinwanun, bunyanun. Itu ada 4. Pokoknya di dalam Al-Qur'an itu ada 4 izhar fi kalimati wahidah atau izhar wajib. Oke. Bagi sahabat Al-Qur'an, kemarin-kemarinnya yang saya belum sempat menjelaskan izhar wajib itu bagaimana, ya seperti ini izhar wajib ya. Izhar wajib itu non mati yang bertemu dengan huruf idgham bi gunnah, begitu ya. Dunyanun, kinwanun, sinwanun, bunyanun, begitu ya. Itu makanya dibaca jelas izhar. Oke, itu namanya izhar wajib. Oke, kita ulang sekali lagi. Innamal hayatud dunya ya panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. Ini mad asli ya. La'ibu walahu. Tanwin bertemu dengan waw. Lah, kalau yang ini baru disebut dengan idgham bi gunnah. Kenapa? Tanwin dan waw itu beda kata. Artinya la'ibun dan walahun. Jadi tanwin bertemu dengan waw di 2 kata, la'ibun dan
lahwun atau walahwun. Artinya ini disebut dengan idgham bi gunnah. Harus masuk ke wawu huruf idgham bi gunnahnya disertai dengung dua ketukan. Kalau yang dunya tadi tidak bisa, tidak boleh masuk ke ya. Harus dibaca dunyanun, jelas terang. Kalau yang ini harus dibaca dengung, begitu. Jadi kalau bertemunya di satu kata itu dibaca izhar wajib. Kalau di dua kata maka disebut dengan idgham bi gunnah. Wajib idgham, begitu. Wajib dengung. La'ibu walahu, begitu. Walahu, wawunya jangan sampai hilang. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. Innamal hayatud dunya la'ibu walahu. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga video kali ini bisa bermanfaat barokah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat barokah untuk kita semuanya, terutama untuk sahabat Al-Qur'an yang baru belajar membaca Al-Qur'an. Terima kasih saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak atas dukungannya, baik yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe, baik yang sudah bergabung maupun belum yang bergabung. Bagi yang belum bergabung silahkan diklik gabung. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dan klik tombol loncengnya. Jangan lupa jika video ini bermanfaat silahkan di share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah membalasnya dengan yang terbaik, dengan ilmu dan rezeki yang bermanfaat, barokah fid dini wad dunya hatta akhirah. Dan saya mohon maaf apabila ada keterangan yang salah maupun penjelasan yang salah ataupun bacaan saya yang salah, tolong dikoreksi, disampaikan di kolom komentar, ditulis di kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan ilmu, rizki dan yang bermanfaat, barokah fid dini wad dunya hatta akhirah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.